Sahabat Shalom, malam ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang aturan makan. Jadi ada 3 aturan makan: aturan Sinai, aturan Konsili Yerusalem, kemudian aturannya Paulus. Kali ini kita akan membahas, bolehkah kita makan kampret. Jadi kampret ini kata lokal, kata daerah Jawa untuk kelelawar. Jadi bolehkah kita makan kelelawar? Dari sisi spiritual, dari sisi agama, apakah boleh? Kemudian dari sisi kesehatan, apakah boleh? Dan ini erat berkaitan dengan pandemi corona. Mari kita melihat sumber-sumbernya, mari kita menambah wawasan kita. Jangan lupa, jika Anda kena efek dari pandemi ini, silahkan komen, silahkan subscribe, silahkan notifikasinya diaktifkan, loncengnya ya. Kemudian jangan lupa komen. Bagikan juga ke teman-teman Anda. Tuhan yang hidup selalu bersama kita. Amin. Aturan makan tentang kampret atau kelelawar itu berada di dalam imamat ya. Jadi imamat. Kemudian ada ulangan. Nah, ini ulangan ini namanya ulangan ya, pengulangan ya. Pengulangan dari imamat gitu ya. Kemudian ada Yesaya. Nah, di Yesaya dia lebih membahas tentang sisi berhala gitu ya, berhala perak. Dan itu dihubungkan ke kelelawar. Jadi nampaknya kelelawar di masa Nabi Yesaya ini punya makna spiritual, yaitu berkaitan dengan berhala. Tapi kali ini kita akan fokus ke imamat. Jadi ada kelelawarnya. Kelelawar ini kita akan melihat kenapa kelelawar dilarang gitu ya. Kita buka dulu ya ayatnya ya. Jadi kelelawar itu ada aturannya, kita lihat di sini di ayat 19 ya, Imamat 11:19. Oh ini ya. Ya, itu punya. Jadi kalau di ayatnya ini kan ada larangan-larangan apa di pasal ya maksudnya. Di pasal ini banyak larangan hewan-hewan. Nah, salah satunya adalah the bat gitu ya, kelelawar. Ataleb gitu. Nanti kita buka dulu ya. Dan kita buka Ataleb. Dalam kamus itu adalah bat, kelelawar. Jadi di terjemahan di Imamat 11, kemudian Ulangan 14, Yesaya 2 itu ada 3 ayat yang menggunakan kata Ataleb ini ya. Terjemahnya sama semua, kelelawar ya, bats. Nah, ini juga di kamu tidak ada ini sih, tidak ada opsi lain, jadi khusus. Jadi kata ini sangat-sangat khusus untuk bat atau kelelawar. Bahkan di Ibrani, kemudian di Tunisia, kemudian di tempat-tempat lain gitu ya. Yang jelas ini masuk kategori unclean creature, jadi binatang yang tidak bersih. Oke, jadi di sini jelas larangan itu berasal dari hukum Sinai, ada larangan jelas. Jadi dilarang makan kelelawar atau kampret gitu ya. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada masalah keambiguitas gitu ya. Sudah jelas larangannya, jenisnya sudah jelas. Jadi 1500 tahun sebelum Masehi Tuhan sudah mengirim inspirasi, pengilhaman bahwa binatang yang bernama atau spesies dari kampret atau kelelawar ini tidak baik untuk dimakan.
hukumannya bukan tentang dosa sebenarnya kalau makanan khusus ya. Jadi artinya makan kelelawar berdosa, bukan itu poinnya, bukan itu. Poinnya adalah kamu tubuh kita, tubuh manusia kita itu tidak didesain memakan sesuatu yang unclean, tidak bersih. Jadi alasannya itu, jadi alasannya kesehatan. Jadi semua hewan-hewan yang dilarang itu sejauh ini ya menurut ilmu modern itu punya potensi kesehatan, punya potensi masalah kesehatan, penyakit lah. Kayak pemakan bangkai itu kan, hewan pemakan bangkai pasti punya penyakit. Kenapa? Karena mengolah bangkai itu butuh bakteri yang sangat berbahaya gitu ya. Dia bisa menguraikan daging. Nah kalau kita makan dagingnya, daging hewan pemakan bangkai ya, kita akan mendapatkan bakteri itu. Ya mau nggak mau kita jadi sakit, intinya begitu. Nah bed ini juga punya relasi. Saya tadi coba cari ya, ini di majalah, ini namanya jurnal Nature ya, jadi ini majalah untuk biologi ya, jadi majalah untuk biologi Nature. Tulisannya begini, bad coronavirus, jadi virus corona dari kelelawar terhubung dengan SARS-CoV-2 infection for human cell. Jadi virus corona dari kelelawar sangat erat berkaitan dengan infeksi corona di sel manusia. Kemudian abstraknya, animal reservoir, jadi simpanan binatang yang menjadi istilahnya carrier ya, pembawa, jadi penyimpan, binatang penyimpan dari SARS virusnya, virus SARS itu dikaitkan dengan yang namanya kelelawar Rhinolopus di Asia. Jadi ini spesies di Asia. Nah kalau Asia ini maksudnya fokusnya ke Cina ya waktu itu ya. Tapi di sini sebenarnya ini kalau kita lihat rilisnya tahun berapa ini. Nah ini rilis tahun Februari 2022. Jadi setelah hampir setahun, di Indonesia kan itu Maret ya, Februari lah setahun. Kalau di global kan Desember sebenarnya. Ya katakanlah setahun dari pandemi itu teridentifikasi bahwa virus SARS corona itu berasal dari binatang ini. Jadi sangat mirip. Jadi kalau nggak salah saya baca itu 90 sekian persen kemiripannya. Gitu. Jadi ya khusus hewan, kemudian ketika dia dimakan manusia dia mengalami mutasi, maka ada perubahan genetik gitu ya. Nah kemudian ada juga di pangolin. Nah ini pangolin itu terenggiling ya, ini juga dimakan juga di kawasan-kawasan Cina dan mungkin Asia secara umum. Oke, nah dari artikel ini kan artikel ilmiah gitu ya, jadi terbukti bahwa binatang yang bernama kampret atau kelelawar itu menjadi penyimpan coronavirus. Jadi ketika ada di masa dahulu ada larangan makan kampret atau ketika dahulu ada larangan memakan kampret, maka sebenarnya ternyata terbukti secara ilmiah itu bermanfaat larangan itu gitu ya. Jadi ternyata berfungsi apa? Supaya kita manusia tidak terkena infeksi virus-virus berbahaya. Jadi masuknya virus hewan ke manusia itu setahu saya salah satu, selain corona ini ya, SARS corona ini dulu pernah ada HIV. Jadi waktu itu di tahun 70-60 mungkin ada kaum pelangi gitu ya yang hobinya sesama jenis, kemudian saya nggak tahu apakah mereka melakukan dengan binatang, jadi mereka melakukan hubungan seksual dengan binatang, mungkin dengan kera atau dengan simpanse gitu, kita nggak tahu detailnya, agak susah dicari gitu ya karena nggak ada dokumentasi. Yang jelas perilaku ini menghasilkan yang namanya virus ke manusia. Nah sekarang perilaku makan kelelawar itu juga berdampak pandemik.
berapa juta orang, ratusan juta kayak yang terinfeksi gitu ya. Kemudian kematiannya sekitar 5 atau 6 juta sekarang. Jadi apa yang sudah diilhamkan kepada para leluhur 3.500 tahun lalu tidak didengarkan, yaitu jangan makan kelelawar. Jelas sekali itu kelelawar, tidak ada terjemahan, tidak ada opsi lain dari kata itu ya, kata yang di Ibrani gitu ya. Jadi ketika digunakan dituliskan begitu, digunakan untuk menyampaikan suatu larangan, dan ketika dilanggar ya akibatnya kita manusia punya dampak apa ya namanya, dampak negatif lah. Jadi itu ya, jadi tentang makanan prinsipnya kesehatan. Kalau Anda memakan sesuatu yang dilarang, ada prinsip kesehatan yang akan mendapatkan dampak gitu. Ya mau nggak mau kita yang nanggung, dan kalau tidak hanya kita, karena itu penyakit bisa nyebar. Jadi gitu ya, apakah kita boleh makan kampret? Sejauh ini dari semua kearifan para leluhur kita mungkin 4.000 tahun lalu, jangan. Jadi kelelawar itu bukan makanan yang sehat juga. Saya juga nggak tahu rasanya bagaimana gitu. Yang jelas enak tidak enak itu bukan filter, bukan acuan tentang kesehatan makan, tetapi spesies. Ada spesies tertentu yang memang didesain sebagai yang namanya, ada yang namanya pengolah sampah gitu. Jadi virus-virus berbahaya pengolah sampah itu spesies tersendiri jenisnya. Kayak binatang melata itu kan spesies pengolah sampah. Jadi yang melata di tanah, melata di dasar laut, dasar sungai itu kan pengolah sampah. Jadi binatang-binatang itu tidak tahir, tidak clean, tidak sehat, tidak bersih untuk dimakan. Jadi dari sisi spiritual itu dilarang dari sisi agama ya. Kemudian dari sisi kesehatan juga jelas, ada artikel ilmiah The Nature, majalah Nature ini. Jadi dari segala sisi pun kayaknya tidak bermanfaat. Tetapi memang karena ini kan khusus Israel sebenarnya aturannya. Sedangkan di kisah 15 ada kelonggaran. Tetapi perhatikan bahwa kelonggaran itu dampaknya seperti ini. Jadi infeksi kepada sel manusia. Karena makan kelelawar, termasuk pangolin atau tergiling kalau nggak salah. Itu, jadi ini jawaban yang sangat jelas, ada dasar hukumnya, dasar kitab sucinya ada, dasar ilmiahnya ada. Jadi jangan makan kelelawar. Tuhan hidup bersama kita. Amin.